Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan kita boleh ada hari ini sebagaimana kita ada. Sekali lagi kalau kita mau merenungkan perjalanan hidup kita Bapak Ibu Saudara, kita harus akui bahwa kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini semua hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Apapun yang kita miliki hari ini, bagaimanapun kondisi hidup kita hari ini, dan seperti apa kita hari ini, semua itu adalah kasih karunia Tuhan atas hidup kita. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak bisa bersyukur kepada Tuhan atas apapun yang sedang kita alami hari ini, atas apapun yang sedang kita jalani, bahkan bagaimanapun situasi dan kondisi hidup kita saat ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, tema Indah Bersamamu kali ini saya berikan judul Cukuplah Kasih Karuniaku. Tentu ini perkataan dari Tuhan. Ya, di dalam kelemahan kita seringkali kita merasa bahwa kita sudah tidak mampu, kita sudah tidak kuat lagi, bahkan dalam keadaan-keadaan tertentu mungkin kita dengan cepatnya kita mau menyerah, kalah. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa kasih karunia Tuhan itu lebih daripada cukup bagi kita untuk kita bisa menjalani kehidupan yang memang harus kita akui tidak mudah ini. Tetapi bersama dengan Tuhan, kita yakin bahwa kita mampu untuk melewati semuanya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lebih lanjut berbicara tentang cukuplah kasih karuniaku ini, saya mau ajak kita sama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang memelihara hidup kami, Bapa yang telah menebus hidup kami bersyukur apapun keadaan kami saat ini, bagaimanapun situasi hidup kami saat ini, kami bersyukur Tuhan, oleh karena segala yang Kau buat itu dahsyat bagi setiap kami, sehingga kami harus akui Bapa, apapun dan bagaimanapun keadaan kami saat ini, kami yakin bahwa ini adalah keadaan yang terbaik bagi kami, paling tidak untuk saat ini. Karena kami yakin dan percaya bahwa rancangan-Mu atas hidup kami adalah rancangan yang sempurna. Demikian sempurnanya, sampai-sampai pikiran kami seringkali tidak mampu untuk menyelaminya. Namun Bapa, di tengah-tengah ketidakmengertian kami atas apapun yang tengah kami tidak bisa pahami, kami yakin Engkau tidak pernah sekalipun merancangkan yang buruk atas hidup kami. Itu sebabnya kami mau serahkan waktu-waktu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang berbicara, Engkau sendiri yang menegur, Engkau sendiri Tuhan yang mengajar setiap kami. Terima kasih Bapa, ke dalam tangan-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita mau buka firman Tuhan sama-sama dari 2 Korintus 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kita mau baca sama-sama firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Judul dari perikop ini, Paulus menerima penglihatan dan pernyataan. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Tuhan yang mengetahuinya, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Tuhan yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan
ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, dan atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yakni seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ayat ke-9 tadi, Bapak Ibu Saudara, katakan apa? Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam bukunya yang berjudul Gold in the Making, Gold in the Making, Ron Lee Davis bercerita tentang seseorang pria yang bernama Don. Pada suatu hari, Don merasa ada sesuatu tumbuh di telinga kirinya. Ternyata itu adalah kanker. Dan Don sangat cemas. Dan di dalam kecemasannya itu, ia membaca Roma 8 ayat ke-28 yang berkata, kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ayat ini menguatkan hatinya, dan ia sadar jika ia membuat dirinya berguna bagi Tuhan, Tuhan pasti akan mengerjakan sesuatu yang baik. Don kemudian berdoa, Tuhan, aku tahu Engkau adalah tabib agung, dan aku tahu Engkau pasti dapat menyembuhkanku. Tapi Tuhan, sampai di sini Bapak Ibu Saudara, doanya adalah doa yang biasa. Kenapa saya katakan biasa? Saya yakin semua kita sering kali berdoa dengan mengucapkan hal tadi itu, bahwa Tuhan pasti sanggup menyembuhkan dan seterusnya. Itu pasti semua kita mengucapkannya di dalam doa-doa kita. Tetapi yang menjadi beda doanya Don ini, dikatakan begini, tetapi Tuhan, kalau Engkau hendak memberi sesuatu yang lebih baik dari hidupku ini, dengan membiarkanku menderita penyakit kanker ini, maka biarlah kanker itu tetap ada. Doa Don ini berbeda dengan doa-doa pada umumnya. Sebab ketika kita berdoa memohon sesuatu kepada Tuhan, maka entah dengan berdalih mengimaninya, seringkali kita begitu ngotot sama Tuhan supaya Tuhan melakukan seperti apa yang kita minta. Tetapi doa Don ini, Bapak Ibu Saudara, yang luar biasa, dia berkata, kalau engkau menganggap hal ini baik, biarlah kanker itu tetap ada. Wow, tidak semua orang mampu untuk mengucapkan
doa seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Don tetap menderita cancer. Dia tidak mengalami mujizat langsung sembuh begitu, tidak. Cancer itu tetap ada padanya, tetapi selama di rumah sakit, ia memenangkan pasien sekamarnya untuk Kristus. Dan teman sekamarnya itu kemudian menjadi seorang penginjil besar di Amerika Selatan. Bapak Ibu Saudara, saya selalu berkata kepada orang-orang yang mengasihi saya, melakukan hal-hal yang begitu baik buat saya selalu bilang, berkat itu pasti akan kembali kepada orang yang memberkati saya. Bahkan Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang dengan upaya mereka mengadakan sesuatu acara lalu meminta saya untuk mengisi acara itu, dan orang yang hadir itu lalu diberkati, saya katakan berkat itu juga akan kembali kepada mereka. Nah, apa yang dilakukan oleh Don di tengah-tengah sakit kansernya itu, dia memenangkan teman sekamarnya, dan teman sekamarnya sekarang menjadi seorang penginjil besar di Amerika Selatan. Begitu banyak orang yang dimenangkan oleh teman sekamarnya itu, dan Don menikmati juga berkat dari semuanya itu. Meskipun berkatnya tidak berupa kesembuhan, tetapi semua itu diperhitungkan oleh Tuhan. Dan bukan itu saja Bapak Ibu Saudara, Don juga memenangkan seorang perawat. Bukan hanya teman sekamarnya, perawatnya, yang akhirnya juga perawatnya ini melayani Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Dan ia juga memenangkan seorang pengusaha yang sangat berpengaruh di Amerika bagi Kristus. Dan semua itu terjadi ketika Don masih menderita kanker itu. Tetapi ia membiarkan Tuhan bekerja melalui dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, ada begitu banyak orang Kristen yang frustrasi dan putus asa karena harus mengalami keadaan yang tidak baik dalam hidupnya. Walaupun ia merasa dia telah bersungguh-sungguh kepada Tuhan, dan itu membuat mereka frustrasi dan putus asa. Saya sudah melakukan ini itu untuk Tuhan, tapi kenapa saya mengalami keadaan seperti ini? Kalau itu yang sedang kita alami, izinkan saya mengingatkan firman Tuhan yang berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Yesaya 55 ayat yang ke-8. Namun yang jelas Bapak Ibu Saudara, di dalam setiap rancangan Tuhan di hidup kita, entah itu baik atau buruk bagi daging kita, selalu ada maksud mulia di dalamnya. Apakah saat ini Anda sedang mengalami sakit yang begitu berat, atau masalah yang begitu berat dalam waktu yang begitu lama? Apakah Anda sedang bertanya-tanya, mengapa sepertinya Tuhan tidak pernah menjawab doa-doa kita? Barangkali perlu bagi kita untuk mengubah doa kita. Mari kita belajar untuk memiliki iman seperti Paulus yang berkata, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Segala sesuatu dalam hidup ini dapat dipergunakan untuk kebaikan Tuhan.
Dan yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita bersedia? Apakah kita mau menunjukkan kedewasaan untuk menerima maksud terbaik yang Tuhan telah siapkan untuk ditujukan kepada kita? Tuhan jauh lebih tahu hal terbaik yang akan diberikannya untuk menjawab doa-doa kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara terkasih, ingat akan firman Tuhan yang berkata bahwa jalannya, pikirannya, dan rancangannya jauh lebih tinggi dari jalan, pikiran, dan rancangan hati kita. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak mempercayai masa depan kita sepenuhnya kepada Tuhan, kepada rancangan-Nya atas hidup setiap kita. Setinggi langit dari bumi, jalanmu tak terselidiki, namun yang percaya akan melihat semua indah pada waktu yang tepat. Kau Tuhan yang takkan memberi batu bagi yang minta roti, namun di balik setiap pencobaan ada berkat besar yang Kau sediakan. Ku tahu rancangan yang ada padamu tentang diriku, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Ku tahu rancangan yang ada padamu tentang diriku, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Inilah rancangan Tuhan atas hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun mungkin hari-hari ini dunia tidak menjadi lebih baik, sekalipun mungkin hari-hari ini keadaan tidak menjadi lebih baik, tetapi satu yang kita pegang, janji Tuhan atas hidup setiap kita, hari depan kita tetap penuh dengan pengharapan. Apapun bagaimanapun kondisinya, meskipun mungkin menurut pikiran kita saat ini rasanya tidak mungkin dengan keadaan kita, dengan kondisi dunia hari-hari ini, tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dia sanggup untuk mengubah kenyataan. Itulah iman. Itu sebabnya jangan membiarkan perasaan mengambil alih peranan iman dalam hidup kita, sebab perasaan sangat dipengaruhi oleh keadaan, tetapi iman mempengaruhi keadaan. Mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan, setinggi langit dari bumi, jalanmu tak terselidiki, namun yang percaya akan melihat semua indah pada waktu
yang tepat. Kau Tuhan tak akan memberi batu bagi yang minta roti. Namun di balik setiap pencobaan ada berkat besar yang Kau sediakan. Ku tahu rancangan yang ada padamu tentang diriku, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Ku tahu rancangan yang ada padamu tentang diriku, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh dengan harapan. Kami percaya hari depan penuh dengan pengharapan. Kami percaya rancangan-Mu yang sempurna, yang terbaik selamanya. Hinarabo yarabashane hina, hiralaba yarabashane hina, huraraba hina. Mari letakkan hak atas masa depan kita di dalam tangan Tuhan, sebab Dialah yang merancangkan semua yang terbaik dalam hidup kita. Dia yang telah memulai segala sesuatu yang baik dalam hidup kita, Dia juga pasti akan menyelesaikannya sempurna sampai pada akhirnya. Itu sebabnya percayakan hidup kita sepenuhnya di dalam tangannya. Sebab di dalam tangannya itulah tempat yang paling aman bagi kita, untuk kita boleh meletakkan segala pengharapan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang paling mengerti kami, belakangan ini kami telah merangkai begitu banyak rencana-rencana, dan kami mencatat begitu banyak tujuan-tujuan yang ingin kami capai dalam kehidupan kami saat ini dan di masa yang akan datang. Hal-hal yang sangat ingin kami raih. Namun kami sadar ya Tuhan, sebaik apapun kami merancangkan segala sesuatunya, semua itu tidak akan pernah bisa terjadi tanpa campur tangan-Mu Tuhan. Dan sebaik dan sesempurna apapun yang kami rancangkan atas hidup kami, itu pasti tidak akan sesempurna apa yang Engkau rancangkan bagi kami.
Itu sebabnya kami sadar ya Tuhan, kami perlu Engkau yang akan menuntun kami di dalam perjalanan kami menuju segala rancangan-Mu atas hidup kami. Itu sebabnya Bapa, kami tidak mau apa yang sudah Engkau rancangkan bagi kami gagal hanya oleh karena kebebalan kami Tuhan. Itu sebabnya matikan kami terhadap keinginan, terlebih lagi ambisi kami dalam hidup ini. Biarlah kami mati terhadap segalanya itu. Sebab kami tidak mau rencana-Mu terjadi dalam hidup kami hanya 50%. Kami tidak mau rencana-Mu terjadi atas hidup kami hanya karena 75%, bahkan 90% kami tidak mau. Yang kami mau adalah 100% hanya rencana-Mu yang terjadi atas hidup kami. Sebab kami yakin dan percaya hanya rancangan-Mu itulah yang paling sempurna bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Ajar kami untuk berserah dan menyerah hanya kepada kehendak-Mu. Sebab hidup kami ini milik-Mu sepenuhnya Tuhan. Engkau bebas melakukan apa saja terhadap diri kami. Sementara itu berikan kami kerendahan hati untuk menerima segala keputusan-Mu, baik ataupun kelihatannya buruk bagi daging kami. Karena kami percaya semua itu hanya cara-Mu untuk menggenapi segala rencana-Mu atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Jadilah pada kami hanya seperti yang Engkau ingini. Haleluya. Mari semua kita yang setuju sama-sama kita mau katakan amin.